Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Untuk melanjutkan video tentang penggunaan scanner atau diagnostic tool yang pernah kami buat sebelumnya, maka kali ini kita akan lanjutkan penjelasan cara membaca dan memahami data parameter sistem injeksi pada sepeda motor. Pada video ini, kita akan fokus menjelaskan pembacaan data bagian tekanan udara masuk. Oke, sebelumnya kita sudah membahas beberapa sensor yang terdapat pada bagian throttle body ya. Salah satunya sensor yang membaca bukaan gas atau sensor TPS. Nah, lalu setelah itu kita lanjutkan dengan sensor yang membaca temperatur udara masuk atau istilahnya itu intake air temperature sensor. Nah, kali ini kita lanjutkan dengan sensor yang akan membaca tekanan udara masuk. Nah, jadi tekanan udara masuk di bagian throttle body juga bisa dibaca di data parameter yang terdapat pada scanner ini. Nah, jadi untuk kali ini kita akan membaca dua bagian tabel ya, yaitu yang pertama di situ namanya barometer. Nah, harusnya ini tulisannya itu barometer. Yang mana arti dari barometer itu adalah nilai tekanan udara yang terbaca di sekitar kita, begitu ya, di sekitar kendaraan ini. Nah, nilai itu memang antara 95, 98 hingga 101, 105 biasanya. Nah, ini kondisinya normal nih. Tekanan udara di sekitar kendaraan ini normal. Nah, yang kedua yang akan kita lihat itu adalah di sini tekanan udara masuk ke jalur intake. Nah, di sini jalur intake yang diceritakan. Jadi di sini pasti akan mengalami perubahan tekanan. Contoh ketika mesin hidup, hisapan mesin akan menyebabkan tekanan menjadi turun. Sebaliknya ketika kita menutup gas, tekanan tadi akan menjadi naik kembali menyesuaikan dengan tekanan yang terbaca oleh barometernya, yaitu mendekati nilai 100 tadi. Nah, kita nyalakan saja motornya, lalu kita coba lihat sama-sama nilai yang terbaca di situ. Saya engkol dulu. Nah, kita bisa lihat di situ tekanan udara masuknya sekitar 40-an ya. 40-an kPa. Karena memang dihisap oleh mesin begitu ya. Nah, kita kalau gas atau kita tarik gripnya. Nah, ketika nilainya rendah, itu berarti hisapannya cukup kuat, yaitu mencapai 20 kPa. Nah, sebaliknya ketika dia naik menjadi 70 atau 80-an, itu tekanannya dia berusaha untuk naik kembali sesuai dengan tekanan normal yang ada di sekitar kita. Nah, jadi untuk nilai barometer, itu tidak akan mengalami perubahan, kecuali memang udara di sini tekanannya berubah. Nah, jadi ini ceritanya alam yang akan merubahnya. Sementara di bagian yang tekanan udara masuk tadi, itu yang akan merubahnya adalah hisapan yang terjadi di bagian jalur intake tersebut atau jalur throttle body-nya. Nah, jadi nilainya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita coba lihat di bagian grafik, ya, ini tekanannya. Oke. Kita matikan dulu motornya. Nah, untuk komponen yang membaca tekanan ini ya yang perlu kita ketahui di sensor ini ya. Di sini kita lepaskan kembali. Nah, kalau kemarin itu ini adalah sensor pembaca temperatur. Di sini sensor TPS ya ini. Nah, sekarang di sini terdapat sebuah lubang kecil. Nah, lubang kecil ini berhubungan dengan jalur yang di sini. Ya, jalur ini, jalur ini ke sini. Ya, ada dua jalur, yaitu ke situ dan situ. Ada dua jalur. Nah, jadi ketika adanya perubahan tekanan ya, mungkin mesin yang melakukan hisapan atau tiba-tiba throttle tertutup tekanannya kembali atau tekanan balik gitu ya. Nah, sensor inilah yang akan mendeteksi perubahan udara itu tadi ya. Jadi di sini terdapat semacam lubang kecil di bagian dalamnya itu ada kalau secara tekniknya disebutkan silikon chip ya, semacam karet silikon halus yang sangat sensitif tetapi dihubungkan dengan komponen elektronik lah begitu ya, semacam resistor yang akan berubah-ubah tahanannya mengikuti berubahnya membran ataupun karet silikon yang terpengaruh oleh udara tadi. Nah, jadi nilai itulah yang akan berubah-ubah menyesuaikan dengan udara yang juga berubah-ubah tekanannya.
Nah, jadi 3 sensor inilah yang terdapat pada bagian throttle body yang memang memiliki 3 sensor sepaket seperti yang kita jelaskan. Di Yamaha mereka menyebutnya ini adalah sensor MAQS atau Modulated Air Quantity Sensor. Di Honda juga sebenarnya kurang lebih sama ya, ada di bagian throttle body itu yang memiliki 3 sensor sekaligus seperti di Yamaha tersebut. Intinya sih sama persis cara kerja ataupun fungsi yang terdapat pada bagian sensor tersebut. Nah, arti dari MAQS itu sendiri modul pembaca kondisi udara. Nah, kita bisa bilang seperti itu, yaitu jumlah udara yang masuk, jumlah tekanan udara, dan juga temperatur udara yang masuk. Nah, dibaca oleh satu sensor ini. Untuk penjelasan pembacaan data lanjutan akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.